Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan materi ciri-ciri perkembangan remaja baik dari segi pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis. Kita lihat yang pertama, berkaitan dengan pengertian masa remaja dan perkembangan. Menurut Papilla dan Ols, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 dan berakhir pada usia akhir belasan atau awal 20 tahun. Jadi, masa remaja merupakan masa transisi. Dia jadi berada di tengah antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Jadi, masa remaja ini dimulai dari usia 12 tahun atau 13 tahun dan biasanya berakhir pada awal 20 tahun. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju dewasa, terjadi perubahan fungsi dan perubahan struktur sel atau jaringan. Jadi perkembangan ini salah satu contohnya misalnya kematangan organ reproduksi, di mana untuk pria dan wanita ini bisa melakukan reproduksi untuk menghasilkan individu baru. Jadi pada masa remaja ini organ-organ reproduksi ini mengalami kematangan. Yang kedua, ciri-ciri remaja. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya mengemukakan pendapatnya sendiri. Kita tahu kalau pada masa anak-anak, seseorang itu belum mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan ketika seseorang sudah beranjak ke masa remaja, maka seseorang tersebut mampu untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dia sudah mulai mengerti mengenai bagaimana cara menyampaikan pendapat. Yang kedua, remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-teman daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Nah, contohnya di sini, misalnya cara berpakaian. Remaja mulai penasaran, kemudian mau mulai meniru teman-teman yang lain. Kemudian gaya potong rambut, kemudian cara mendengarkan musik. Jadi di sini remaja cenderung untuk meniru temannya. Kemudian mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Salah satu contohnya di sini, misalnya anak perempuan mengalami perubahan di mana sudah mulai terbentuk yang namanya payudara, di mana payudaranya mulai membesar. Kemudian pinggul mulai melebar. Sedangkan laki-laki biasanya ditandai dengan perubahan suara, di mana suaranya itu mulai membesar. Dada mulai bidang. Jadi di sini merupakan salah satu bentuk perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja. Kemudian yang berikut, remaja sering menjadi terlalu percaya diri. Dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orang tua. Jadi pada masa remaja ini seseorang itu mulai kayak ingin mencoba sesuatu yang baru. Jadi dia sulit untuk menerima nasihat dari orang lain ataupun orang tua karena merasa sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ingin ia coba itu terhalang. Jadi ia sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Yang berikut kita lihat mengenai tugas perkembangan remaja. Menurut William Kay ada beberapa tugas dari seorang remaja. Yang pertama, mampu menerima fisiknya sendiri, baik kelebihan maupun kekurangan. Jadi seorang remaja harus mampu untuk menerima fisiknya, baik kelebihan maupun kekurangan. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional. Jadi dia sudah mampu
remaja untuk mengontrol emosinya. Jadi dia sudah mandiri. Beda dengan masa kanak-kanak yang perlu bimbingan dari orang tua. Sedangkan pada masa remaja ini memang masih ada bimbingan dari orang tua, tetapi remaja cenderung lebih mandiri. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang berikut memperkuat self control atau kemampuan mengendalikan diri. Yang berikut mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri. Jadi di sini tadi kan masa remaja, masa antara kanak-kanak dan dewasa. Jadi pada saat seseorang sudah masuk masa remaja, jadi dia harus mampu menyesuaikan dan meninggalkan kebiasaannya di masa kanak-kanak. Jadi dia harus bisa beradaptasi. Kemudian yang berikut, perkembangan remaja dari sudut pandang fisik, emosi, kognitif, dan psikologis. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik, remaja akan mengalami pubertas atau seksualitas, berpengaruh pada terbentuknya kesadaran yang dapat mengacaukan sifat biologis dengan spiritual, serta mengacaukan yang fisik dengan yang spiritual. Jadi pada masa remaja ini ya mengalami masa pubertas dan atau seksualitas. Jadi di sini kan seorang yang mengalami masa remaja, jadi rasa keingintahuan itu besar. Jadi pada masa remaja, seseorang cenderung untuk mencari tahu mengenai lawan jenisnya, perubahan yang terjadi pada dirinya, atau cenderung untuk mencari tahu mengenai video porno. Jadi di sini remaja cenderung untuk mencari tahu atau mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal yang ingin ia ketahui. Jadi di sini dapat merusak mental dari remaja itu sendiri. Yang kedua, secara emosional, remaja sedang mengalami perkembangan kepribadian yang membuat mereka akan sering berhadapan dengan apa yang disebut sebagai trial and error. Artinya, remaja akan memberontak jika dikekang, membangkang pada figur otoritatif dalam keluarga karena ingin mandiri. Remaja memiliki mood yang berubah secara drastis dan dramatis, yang oleh orang dewasa atau orang tua akan dilihat sebagai sesuatu yang tidak wajar. Tapi justru hal-hal inilah yang sedang menandakan perkembangan seorang remaja. Jadi seorang remaja itu cenderung menolak untuk dikekang karena merasa hal-hal yang diinginkan itu terhalang. Masa-masa remaja itu kayak dikekang, kebebasannya itu tuh dilarang, jadi dia menolak yang namanya dikekang. Jadi di sini seorang remaja cenderung ingin mandiri. Kemudian mood ya. Jadi untuk moodnya di sini sering berubah-ubah. Maka di sini kayak untuk orang dewasa itu ya merasa kayak sesuatu yang terjadi pada remaja itu kayak tidak wajar. Namun hal-hal inilah yang menandakan bahwa seseorang itu masuk pada masa remaja. Yang berikut kita lihat secara kognitif. Secara kognitif, remaja yang berumur 11 tahun ke atas mengalami tahap operasional formal. Artinya, dalam tahap ini, remaja mulai berinteraksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan bahkan berusaha untuk dapat berinteraksi dengan orang dewasa. Karena pada tahap ini, mereka mulai mampu mengembangkan pikiran normalnya. Jadi, ketika seseorang masuk pada masa remaja, ia mulai
atau mampu berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman sebaya, ataupun dengan orang yang berada atau di atasnya, atau orang dewasa. Jadi dia mampu bergaul lebih luas lagi ketimbang pada masa kanak-kanak. Kemudian pada masa ini dia mampu mengembangkan ide-idenya, rasa percaya dirinya itu mulai meningkat ketimbang ia berada pada masa kanak-kanak. Yang berikut secara psikologis, remaja pada tahap ini mulai menyadari proses berpikir dan belajar berintrospeksi. Wawasan berpikir semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas diri. Jadi pada masa remaja, seorang remaja itu mulai menyadari proses berpikir. Dia mulai bisa untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Kenapa? Dia sudah mulai menyadari mengenai proses berpikir, proses untuk menyampaikan pendapat. Ataupun dia sudah mengetahui atau mencari tahu mengenai hal-hal yang lebih luas, seperti agama, keadilan, moralitas, dan identitas diri. Jadi ada perbedaan pada masa kanak-kanak dan masa remaja, di mana kepribadian dari seorang remaja itu mulai dibentuk ya ke arah yang lebih kompleks atau lebih tinggi daripada masa kanak-kanak. Jadi sekian saja yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di lain kesempatan.